Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Menurut pemerintah kita, hari ini adalah hari yang ketiga daripada bulan Dzulhijjah. Sedangkan di Saudi Arabia hari ini adalah hari keempat daripada bulan Dzulhijjah. Artinya menurut hasil sidang isbat di Saudi Arabia dan sekitarnya bahwa hari raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu, dan di Saudi Arabia hajinya tahun ini disebut namanya Haji Akbar, yang mana hajinya itu jatuh wukuf di Arafah jatuh pada hari Jumat. Tahun ini bukan hanya sekali ini, di tahun ini yang terjadi perbedaan pendapat antara kita dengan di luar negeri seperti Saudi Arabia yang menentukan hari rayanya berbeda. Itu sudah biasa mulai zaman dulu sampai sekarang, itu sudah biasa. Kenapa? Karena memang perbedaan lokasi timbulnya terlihatnya hilal itu berbeda. Nah, sedangkan orang-orang Muhammadiyah di Indonesia khususnya, kalau tidak salah mereka itu berpatokan mengikuti di Saudi Arabia. Karena yang menjadi perdebatan di Indonesia ini adalah apakah timbul bulan itu 1 derajat, 2 derajat, atau 3 derajat. Itu yang masih diperdebatkan. Kalau Muhammadiyah, mereka berpendapat walaupun hanya 0,1 derajat, 0,2, 0,3 atau berapa, apalagi sudah sampai 1 derajat timbul bulan sabit tadi, maka itu sudah dikatakan tanggal 1 di bulan, setiap bulannya di bulan Hijriah. Nah, cuman pemerintah kita mengambil jalan dengan cara melihat bulan. Nah, biasanya kalau melihat bulan tadi, apalagi menggunakan alat yang lebih canggih, itu bulan sabit bisa terlihat apabila di atas 2 derajat, yang sekarang sudah ditingkatkan menjadi 3 derajat. Intinya kita boleh memilih mau mengikuti dengan cara hisab itu dengan hitungan ilmu falak, atau dengan ru'yah itu melihat bulan. Dua-duanya dibolehkan di dalam pandangan syariat agama kita. Artinya yang kepingin tahun ini mengikuti pendapatnya Muhammadiyah yang berpatokan ke Saudi, silahkan. Mereka nanti berpuasanya hari Sabtu, berarti hari Sabtu nggak boleh puasa bagi mereka. Nah, yang mengikuti pemerintah hari Ahad, berarti yang boleh mereka boleh puasa hari Sabtu. Itu aja, nggak usah repot-repot. Ya. Tapi kalau mau aman 3 hari puasanya, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu, selesai sudah. Aman sudah. Karena kan ada orang kepingin puasa Arafah nih. Puasa Arafah, wukuf di Mekah hari Jumat.
kalau puasanya hari Sabtu gimana ini? Ya kata saya 3 hari aja sekalian, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah seperti itu. Nah kemudian karena kita mengikuti pemerintah dan bukan hanya Indonesia ya yang berhari raya pada hari Ahad atau tanggal 10 Juli ini, itu sama di mana namanya, di Malaysia, Brunei, kemudian apa tuh saya baca kemarin ada beberapa negara yang mereka berhari raya di hari Ahad, hari Minggu nanti hari Ahad. Jadi bukan hanya Indonesia, tetangga-tetangga Indonesia seperti Malaysia, Brunei dan lain sebagainya itu berhari raya pada hari Ahad. Singapura juga hari Ahad itu. Ya, jadi tidak usah diperdebatkan. Ada saya baca di grup itu ya, di media sosial maksudnya. Jadi ribut ini, kita ini kan berpatokan Saudi. Kalau Saudinya hari rayanya Jumat, ya kita hari Sabtu, kita hari raya Sabtu. Jadi ada yang nyeletuk, kalau sampean mau ngikuti semuanya Saudi, sekalian aja ikutin waktu salatnya ikutin Saudi. Kalau sekarang ini belum subuh lagi, jadi jangan salat subuh sekarang. Salat subuhnya nanti. Jam berapa itu? Jam 10 baru salat subuh di sana. Jam 10 sini, di sana baru subuh di sana. Nah jadi memang karena berbeda daerah, berbeda timbul matahari dan bulannya, maka berbeda juga waktunya. Nah ala kulli hal itu sudah panjang lebar diperdebatkan, dibahas di dalam masalah ilmu fikih tentang penetapan awal bulan di setiap bulan daripada bulan Hijriah. Baik, terlepas daripada itu semua, kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah ini. Yang afdalnya kita berpuasa itu kalau bisa 9 hari, yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti mulai hari kemarin itu hari Jumat sampai nanti ketemu dengan hari Sabtu. Itu yang paling afdalnya. Kalau tidak bisa berpuasa 9 hari, maka sekurang-kurangnya 2 hari, yaitu nanti tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Tarawiyah, dan tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan Arafah. Nah, kenapa disebut Tarawiyah? Kenapa disebut Arafah? Ceritanya sangat panjang. Penetapan Tarawiyah dan Arafah itu sudah di zaman Nabi Ibrahim sudah ada itu. Ya, tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, Tarawiyah dan Arafah itu namanya sudah ada mulai sejak zaman Nabi Ibrahim. Bukan hanya di syariat Nabi kita, di zaman syariat Nabi Ibrahim sudah penyebutan tanggal 8 disebut Tarawiyah dan 9 Dzulhijjah disebut Arafah. Itu panjang ceritanya ya. Kalau kita tidak bisa berpuasa 2 hari 8 dan 9 Dzulhijjah, maka sekurang-kurangnya kita puasa itu di tanggal 9 Dzulhijjah, yakni hari Arafah nanti, disebut puasa Arafah. Jangan tinggalkan puasa itu, karena disebutkan di dalam riwayat hadis, Rasul pernah ditanya an shaumi yaumi Arafah, dari fadilah keutamaan puasa Arafah. Maka Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut atau fadilah daripada puasa Arafah itu adalah orang yang berpuasa itu akan diampuni dosa-dosanya setahun yang telah lewat, telah lampau, dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu diampuni, setahun dan akan datang juga diampuni. Jadi 2 keutamaan yang kita dapat. Setahun yang lalu dapat, setahun yang akan datang juga dapat fadilahnya, yakni dosa kita diampuni. Saya rasa kita yang di sini
nggak ada yang nggak berdosa, semuanya berdosa, banyak dosa gitu. Apalagi mohon maaf ya, mohon maaf, yang biasanya yang paling tua yang paling banyak dosa biasanya. Karena kenapa ya? Karena duluan hidup, jadi banyak juga dosanya. Tapi juga banyak juga pahalanya. Nah, jadi jangan tinggalkan puasa Arafah. Kemudian ada ulama yang berpendapat sebenarnya fadilahnya bukan hanya diampuni dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang, tetapi lebih daripada itu adalah hikmah daripada puasa Arafah tadi, hikmah daripada fadilah ucapan Nabi tadi, yaitu siapa yang puasa Arafah, insya Allah nih ya, puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang itu diberikan panjang umur sampai tahun depan. Diberikan panjang umur sampai tahun depan. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi tadi mengatakan setahun yang lalu diampuni dan setahun yang akan datang juga diampuni. Kita belum tentu hidup tahun depan, tapi kita sudah diampuni. Berarti apa ya? Panjang umur. Tapi syaratnya ya tadi, sah dan diterima oleh Allah. Ada puasanya sah tapi tidak diterima Allah. Nah, oleh karena itu mungkin dan bisa jadi dan kebanyakan orang yang ditakdirkan tahun itu meninggal dunia, maka biasanya ada saja penyebabnya orang itu tidak puasa Arafah, atau dia puasa Arafah tapi tidak sah, atau sah pandangan syariat tapi tidak diterima oleh Allah. Biasanya ada saja penyebabnya orang itu menyebabkan tidak puasa Arafah. Nah, jadi bapak-bapak tahun ini puasa. Kalau seandainya tidak puasa tahun ini, puasa Arafah, hati-hati, jangan-jangan meninggal tahun depan itu. Ya, jadi usahakan puasa nanti di hari Sabtu, itu sekurang-kurangnya 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah. Kemudian selanjutnya pada malam tanggal 10 Dzulhijjah maka masuklah kita yang namanya hari raya Idul Adha. Para ulama kita banyak sekali mengatakan bahwa apabila disandingkan antara Idul Fitri dengan Idul Adha, siapakah yang paling afdal? Manakah yang paling mulia, Idul Fitri atau Idul Adha? Para ulama kita banyak mengatakan Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Oleh karenanya yang saya rasakan ya, kemeriahan Idul Adha di Timur Tengah itu lebih meriah daripada kemeriahan Idul Fitri. Kalau di Saudi nggak usah ditanyalah, karena meriahnya dengan ada hajinya, ada sebab haji. Nah begitu juga di tempat lain, terutama di kota Tarim tempat saya belajar di Hadramaut, itu saya rasakan Idul Adha lebih meriah daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena kalau Idul Adha itu kita 4 hari pesta terus, dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, 4 hari, 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu hari makan, hari minum, pokoknya kambing aja melulu. Pagi kambing, siang kambing, malam kambing, pokoknya makan terus-terusan, luar biasa itu. Tapi kalau Idul Fitri 1 hari saja yang meriah, umpama hari ini hari raya Idul Fitri, ya sudah, habis sholat Id kita makan-makan, ya habis itu besok puasa lagi, besoknya puasa lagi 6 hari. Jadi hari ke-8 baru ada namanya wa'adat, artinya saling kunjung mengunjung, saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, baru ada seperti itu. Kalau kita di Indonesia ya hari raya ketupat lah bahasa kitanya. Nah, cuman kalau kita daerah kita biasanya Idul Fitri itu lebih meriah daripada Idul Adha. Ala kulli hal, kalau dari segi
fadilahnya kata ulama, banyak yang mengatakan Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Kenapa bisa demikian? Karena ada beberapa keutamaan, artinya ada yang menyebabkan Idul Adha itu lebih mulia. Ada 5 penyebabnya. Yang pertama, hari raya Idul Adha itu jatuh di bulan yang agung. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah itu memiliki 12 bulan. Dari pertama kali Allah ciptakan langit dan bumi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia. Salasul mutawaliyat, ada 3 bulan yang berkaitan, bersambung. Dan 1 bulan terpisah daripada yang lain. 3 bulan yang mulia itu yang bersambung tadi adalah pertama Dzulqa'dah, bulan kemarin. Kemudian Dzulhijjah, bulan ini nih. Dan Idul Adha jatuh di bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan depan. Dan 1 bulan yang terpisah daripada yang 3 adalah bulan Rajab. 4 bulan ini dimuliakan di dalam pandangan Islam. Bahkan orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka sudah memuliakan 4 bulan ini. Dengan mereka memuliakannya dengan apa? Kalau di bulan lain mereka bisa bertengkar, mereka bisa saling perang-perangan, tapi di bulan yang 4 ini mereka genjatan senjata untuk memuliakan 4 bulan ini. Datang Islam, maka itu lebih dimuliakan lagi. Kenapa? Karena memang dari awal Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada 12 bulan tadi, dan sudah Allah muliakan 4 bulan ini. Maksudnya, siapa yang beribadah di bulan yang 4 ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka ibadah yang dia lakukan pahalanya lebih besar daripada ibadah yang dia lakukan di bulan lain. Tetapi sebaliknya, siapa yang melakukan dosa di bulan yang 4 ini, maka dosanya pun lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Nah, jadi yang pertama yang menyebabkan Idul Adha lebih mulia daripada Idul Fitri, karena hari raya Idul Adha jatuh di bulan Dzulhijjah, yang mana dia termasuk bulan yang 4 yang dimuliakan. Sedangkan Idul Fitri jatuh di bulan Syawal. Jatuh di bulan Syawal. Dia bukan masuk Ramadan, bukan masuk bulan yang 4, tapi di bulan Syawal saja. Kemudian yang kedua yang menyebabkan Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri adalah dikarenakan dalil tentang Idul Adha itu disebutkan dalam Al-Quran, tapi tentang Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, salatnya itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Rasulullah Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Para ulama menafsirkan fasalli, salatlah, di sini maksudnya adalah salat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Oleh karena itu kata ulama, orang yang ingin berkorban itu wajib setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Jadi kalau seandainya ada orang motong kurban, habis salat subuh langsung motong kurban, maka itu belum dinamakan kurban. Karena orang pelaksanaan salat Idul Adha itu adalah dari timbulnya matahari. Jadi setelah orang pulang dari salat Id baru boleh motong kurban. Jadi kalau begini nih, habis salat subuh, aku mau duluan motong kambingku atau motong sapi, tidak sah.
bukan dinamakan kurban namanya itu. Kenapa? Karena urutannya fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Waw itu dalam ilmu nahwu waw atop li tartib, huruf atop yang harus secara tertib. Salat Idul Adha baru berkurban. Nah, kecuali kalau seandainya dia tidak salat, seperti seorang perempuan haid tidak sholat, dia berkurban. Ya nanti dia berkurbannya setelah orang pulang sholat id, baru dia berkurban. Bisa dipaham kira-kira ya? Sedangkan dalil sholat Idul Fitri itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Idul Adha saja yang ada disebutkan dalam Al-Quran. 2. Kemudian yang ketiga, Idul Adha itu bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Yang kita tahu bersama, pelaksanaan haji ini adalah penyempurna daripada rukun Islam yang dimiliki oleh setiap orang Islam. Sehingga orang bagaimanapun, semua orang pasti ingin melaksanakan ibadah haji. Jangankan yang belum, yang sudah pernah saja pasti kepingin berangkat haji lagi, apalagi yang belum. Kalau ada orang Islam tidak ada niat kepingin haji, benci dengan haji, ini Islamnya perlu dipertanyakan ini. Ini Islam asli atau Islam KTP aja nih. Nah, jadi seperti itu. Dan subhanallah, Mekah dan Madinah ini adalah dua kota yang orang tidak pernah jerak datang ke situ. Walaupun orang itu pernah ditipu atau pernah mendapatkan kesukaran di Mekah, di Madinah, atau kehilangan atau apalah begitu. Tapi orang yang anehnya, orang ini nggak pernah jerak untuk datang ke sana. Berapa kali ada yang sudah mau berumrah ditipu orang. Saya sudah 2 kali kena tipu. Tapi saya jerak, enggak, datang lagi. Bahkan insya Allah bulan Sya'ban ini, bulan September ini saya berangkat lagi, bawa jamaah, artinya bawa beberapa orang gitu, plus Turki 32 juta kurang 100.000 umrah plus Turki. Bismillahirrahmanirrahim. 12 hari, umrah 9 hari, Turkinya kurang lebih 2 atau 3 hari, sisanya pulang pergi. 32 juta kurang 100. Tapi dari Jakarta, tiket Balikpapan bayar sendiri, berarti totalnya 34 juta juga. Tapi menangnya di mana? Ke Turki kita. Ke Turki. Kalau orang lain kan ada 34 juta cuman 10 hari atau 9 hari atau 12 hari. Kita 34 juta itu plus Turki. Ya ala kulli hal. Tidak ada orang jerak. Pasti orang itu akan berangkat lagi. Yang anehnya baru nyampe nih, baru pulang dari Mekah, nyampe di Balikpapan, baru nyampe. Sampai di rumah ketemu anak cucu, ngomong lagi, bapak atau kai ini rasanya mau umrah lagi nanti gitu ya. Baru datang gitu. Padahal mungkin waktu di Mekah dia mungkin ada kehilangan atau ada ditipu orang, tapi tidak pernah jerak orang untuk datang ke sana. Itu keunikan Mekah dan Madinah. Tapi selain Mekah dan Madinah, mungkin orang bisa jerak. Mungkin ada orang datang ke Bali, pas di Bali dia, ternyata Bali itu begini. Ternyata begini, saya ditipu dan sebagainya. Mungkin orang jerak untuk datang ke sana. Atau kita ke negara lain, mungkin kita jerak, aku nggak mau lagi datang ke sana, negara lain. Tapi Mekah dan Madinah itu keunikannya, nggak pernah orang jerak. Nah, karena Idul Adha ini bertepatan
dengan musim haji, maka itulah yang menyebabkan poin yang ketiga, dia lebih mulia daripada Idul Fitri. Yang keempat, Idul Adha ini diiringi dengan kurban. Diiringi dengan kurban. Kalau kita bicara kurban panjang lagi nih. Saya rasa bapak-bapak sudah paham semua tuh kurban. Ya, berkurban. Jangan nggak pernah berkurban, beli rokok bisa tiap hari. Sehari kadang 2 bungkus. Berapa sebungkusnya itu? 20.000 ada? 20.000. Terkadang 2 bungkus sehari. Berapa jadinya? 40.000. 40.000 kali sebulan berapa kira-kira? 1.200.000. 3 bulan sudah bisa beli kurban. Tapi orang terkadang nggak bisa berkurban. Rokok tiap hari bisa beli. Handphonenya mahal. Harga bisa 3 juta, 4 juta bisa dia beli. Tapi seumur umur nggak pernah berkurban. Maka kata Bang Haji Roma Irama, orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban sungguh terlalu. Nah seperti itu tuh. Baik, jadi ada ibadah kurban di hari raya Idul Adha ini. Sedangkan Idul Fitri nggak ada. Cuman plong bayar zakat selesai sudah. Tapi Idul Adha 4 hari kita boleh berkurban. 10, 11, 12, 13. Menurut pendapat kebanyakan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan cuma 3 hari, 10, 11, 12, 13 tidak katanya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah 13 Zulhijjah itu termasuk. Jadi 4 hari kita boleh milih. Makanya ada orang yang saya bilang agak cerdas lah, agak-agakan. Dia mau berkurban, tapi cari sapi yang agak harga miring. Ya karena mungkin budgetnya dan sebagainya. Dia nggak mau cari sapi kurban sebelum Idul Adha. Kalau sekarang ini kan lagi mahal-mahalnya nih. Jadi dia pinter. Dia bilang sama keluarganya, iya kita kurban ya sumbangannya. Kapan dia beli sapinya? Itu tanggal 12 Zulhijjah. Sore hari. Jadi cari begitu. Ada sapi apa masih? Ada. Berapa harganya? Oh 15 ini. Oh sudahlah 12 juta aja sudah. Saya beli nih 12 juta. Oh jangan pak, daripada sampean besok gak dijual, selesai Idul Adha lebih murah lagi nanti. Akhirnya yang mungkin tadi harganya 15 bisa dapat 12, bisa dapat 11 juta. Dengan kualitas sapi yang sama, dengan berat yang sama, tapi harganya murah. Ada sebagian orang begitu. Lalu dia bilang sama tukang sapi, bapak bisa motong? Oh, bisa. Jagal sekalian, bersihkan, bisa. Saya tambahin 500 pak ya. Potongin, bersihkan semuanya. Gampang katanya. Sudah, rajin sudah. Tinggal bungkus-bungkusin, langsung bagi-bagi. Ada yang begitu. Saya cari orang gitu ya. Iya, kita gitu aja, ngapain repot-repot. Cuman ya tadi untung-untungan. Terkadang dapat sapi yang bagus, terkadang dapat sapi yang sisa. Artinya sapi yang kecil-kecil aja. Nah, tinggal nego saja, ditakut-takutin sampai kalau nggak jual sekarang, besok nggak laku, sudah langsung dimasukkan tukang jagal biasa, jadi sapi biasa aja. Daripada lebih murah, lebih baik saya tak beli sekarang. Mikir, sudahlah jual, sip, sudah selesai. Nah, ada yang begitu-gitu juga. Tapi itu kalau perorangan atau keluarga. Tapi kalau di masjid begitu, pas habis sapinya, panitia jamaah sudah ngumpul duit, panitia anda cari sapi, habis ngamuk semua jamaah nanti. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Nah itu yang keempat. Karena ada kurban, sedangkan Idul Fitri tidak ada. Kemudian yang kelima nih ya. Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri dikarenakan takbiran hari raya Idul Adha
itu dikumandangkan selama 5 hari. Takbirannya nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis. Itu 5 hari. Maksudnya 5 hari itu adalah karena Idul Adha tergabung antara takbir mursal dengan takbir muqayyad. Takbir mursal itu adalah takbir yang dibaca terus menerus. Dan takbir mursal ini ada di Idul Fitri dan ada di Idul Adha. Dibacanya adalah masuk maghrib di malam hari raya. Kalau Idul Fitri pas maghrib malam Idul Fitri itu sudah takbiran. Kalau Idul Adha masuk malam tanggal 10 Dzulhijjah malam hari raya Idul Adha itu sudah takbiran, terus menerus takbiran. Di pasar, di rumah, di jalan, dimanapun, di tempat-tempat yang umum. Tapi jangan kotor seperti WC, jangan takbiran dalam WC. Dimanapun kita takbiran untuk mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah. Sampai kapan takbiran itu? Sampai pelaksanaan takbiratul ihram salat Id. Setelah takbiratul ihram salat Id, Allahu Akbar. Sudah, tidak ada lagi namanya takbir mursal. Takbiran ini dibaca adalah orangnya yang baca. Jangan kaset. Kalau kaset yang baca nanti yang masuk surga kaset. Orangnya yang takbiran. Lebih meriah. Walaupun suaranya cempreng, suaranya sumbang dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting pakai suara asli, itu lebih afdal. Nah, itu yang pertama takbir mursal. Yang kedua disebut namanya takbir muqayyad. Takbiran yang dibaca setelah pelaksanaan salat Id. Termasuk setelah pelaksanaan salat jenazah itu disunahkan takbir juga. Dan takbir muqayyad ini hanya ada di Idul Adha. Idul Fitri enggak ada. Idul Adha ada 5 hari takbir muqayyad. Dimulai daripada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi umpama hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, besok hari raya, hari ini kita sudah mulai takbiran. Kapan? Setelah ba'da subuh, sebentar saja takbirannya. Setelah sholat zuhur, sebentar saja takbirannya. Setelah sholat asar, sebentar saja takbirannya. Di hari tanggal 9. Jadi umpama hari ini tanggal 9, besok hari raya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini hari 9. Takbiran sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali putaran begitu, selesai. Cuman sayangnya daerah kita Balikpapan khususnya kebanyakan tidak melakukan takbiran ini. Kebanyakan tidak melakukan takbiran ini di tanggal 9 ini. Ada dulu seorang kiai, saya tidak sebutkan namanya. Atau saya sebutkan gak apa-apa lah. Sudah meninggal orangnya, Kiai Haji Mahmudi Rawi. Pian kenal? Sudah meninggal, sudah mungkin ada 15 tahun yang lalu Kiai Mahmudi Rawi meninggal. Jadi waktu itu saya tidak sebutkan masjidnya, beliau kena giliran ceramah siang di salah satu masjid di Balikpapan. Salat ceramah zuhur maksudnya. Nah, tahun itu ada perbedaan pendapat. Yakni menurut Muhammadiyah hari itu adalah hari raya. Sedangkan pemerintah besoknya hari raya. Nah, beliau berpatokan ke pemerintah. Ya ini besok hari raya, tapi hari itu giliran beliau ceramah zuhur, maka beliau ceramah zuhur. Mimpinlah beliau salat. Setelah selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salat zuhur maksudnya. Beliau takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang pada kaget. Kaget. Akhirnya ribut nih. Ini kenapa nih Guru Mahmudi Rawi ini? Kok takbiran? Ini kenapa masjidnya kok takbiran? Apa jadi masjid Muhammadiyah atau apa ini? Karena kan pemerintah besok tuh hari raya, Muhammadiyah hari ini. Ributlah jamaah, tapi karena beliau kiai tidak ada yang berani protes depan-depan, ngomong di belakang saja.
Lalu ada salah satu jamaah datang ke saya, hubungi saya. Dia bilang, guru, mau bertakun nih. Ada apa? Itu guru Muhammad Dirawi kemarin salat zuhur itu takbiran. Padahal kan kita hari rayanya besok, kenapa beliau takbiran tanggal 9? Kata saya, takbirannya sebentar atau lama? Sebentar saja sih. Kata saya, beliau yang benar, jamaah yang salah. Beliau yang benar, jamaah yang salah. Kenapa? Karena memang takbir muqayyad itu disunahkan dari tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, setelah diterangkan, baru yang tadi protes-protes agak sadar sedikit. Oh iya Kak, berarti kami yang bodoh ini. Ya itulah kata pepatah orang Arab, man qalla ilmuhu kathura i'tiraduhu. Siapa yang dangkal ilmunya biasanya banyak protes. Banyak protes, dan itu wajar saja. Orang bodoh itu biasa banyak protes. Tapi kalau orang pintar, oh ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kita kembali. Jadi takbir muqayyad ini itu dimulai daripada tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhirnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah di hari tasyrik. Jadi 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari takbiran. 5 hari takbiran. Tapi sedangkan Idul Fitri cuma 1 malam saja, dari maghrib sampai pelaksanaan sholat id. Setelah itu tidak ada lagi takbiran. Nah, para jamaah, itulah 5 hal yang menyebabkan hari raya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya tutup, karena di pesantren saya ada acara hari ini. Haul Syekh Saman, pembacaan manaqib Syekh Saman insyaallah nanti jam 8. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban sunnah, bukan kurban nazar ya. Kalau ada orang berkurban sunnah, maka kurban itu dagingnya dan lain sebagainya disunahkan untuk dibagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, sepertiga untuk dia, yakni untuk yang berkurban, dan keluarga yang dia nafkahi, seperti istri, orang tuanya, saudarinya dan sebagainya, yang ya kalau bahasanya 1 kakak lah. 1 kakak itu dia dapat jatah di situ. Jadi kalau ibarat kata sapi itu beratnya 100 kilo, nah kemudian dibagi 3, berapa 100 kilo? 30 berapa itu? 33, anggaplah 34 kilo dagingnya itu, belum tulangnya. Nah kemudian 34 kilo atau 33 dibagi 7 lagi, berapa kira-kira? 33 dibagi 7 berapa? 3,5, 4,5 kilo, tambah dagingnya lah sampai 5 kilo lah. Jadi yang itu kalau sapi 100 kilo ya. Jadi setiap yang berkurban anggaplah dapat 5 kilo. Plus juga hatinya. Jadi yang hati sapi itu, hati sapi kurban atau kambing kurban, itu hatinya khusus bagi yang berkurban. Jadi hatinya itu dibagi 7, sunnah makan hatinya yang berkurban itu. Nah itu sepertiga pertama untuk orang yang berkurban dan orang yang dia nafkahi. Kemudian ada sisa 2/3. Jadi kalau 100 kilo dibagi 3 tadi, sisanya berapa itu? 70? 60 berapa? Anggaplah 70 kilo. Iyalah, nggak sampai mungkin ya. Nah seperti itu, sisanya ditambah tulang-tulangnya dan sebagainya. 2/3 ini dibagi 2 lagi. Jadi sepertiga yang kedua dia sedekahkan. Fakir miskin, orang tidak mampu, yang ibarat kata level ekonominya di bawah dia. Sepertiga yang ketiga dia hadiahkan. Nah para jamaah ada perbedaan sedikit antara sedekah dengan hadiah.
Kalau sedekah biasanya kita memberikan sesuatu kepada orang yang level ekonominya di bawah kita, itu sedekah. Kalau kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang level ekonominya di bawah kita atau level ekonominya di bawah rata-rata daerah situ, kita berikan sesuatu kepada mereka, kita bilang itu sedekah. Sedekah. Karena sedekah ini ibarat kata nolong lah. Tapi kalau hadiah adalah kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang level ekonominya di atas kita, atau yang sederajat dengan kita, atau yang level ekonominya semuanya rata-rata seperti itu di daerah itu, atau level ekonominya di bawah kita, atau level ekonominya di bawah rata-rata daerah itu, tetapi orang ini mulia, seperti dia seorang ustadz, seorang tokoh masyarakat, seorang guru, orang terpandang, maka sepantasnya kita berikan sesuatu kepada mereka itu kita bilang hadiah, jangan kita bilang sedekah. Karena kalau hadiah itu ibarat kata kita memuliakan orang itu, hadiah namanya. Nah, oleh karena itu dari pandangan seperti ini, siapapun boleh memakan daging kurban. Mau orang kaya, orang miskin, yang sering makan daging, yang jarang makan daging, yang kebanyakan daging di tubuhnya dan lemaknya, atau kekurangan daging dan lemak di tubuhnya, boleh makan daging kurban, asalkan tadi kurbannya kurban sunnah. Oleh karena itu banyak ulama yang membolehkan orang non muslim, tetangga kita, boleh memakan daging kurban sunnah. Walaupun ada sebagian yang tegas mengatakan tidak boleh. Nah, yang tidak boleh sama sekali itu adalah kurban nadar. Kurban nadar itu nggak boleh sama sekali. Tapi kalau kurban sunnah masih ada perbedaan pendapat, namun kebanyakan ulama membolehkan daging kurban sunnah itu diberikan kepada orang yang bukan Islam. Tetapi solusinya yang paling baik adalah kalau tetangga kita ada yang bukan Islam, kita ingin memberikan daging kepada orang non muslim tadi, sebaiknya supaya tidak masuk dalam beda pendapat ya, sebaiknya kalau di masjid itu ada sapi sumbangan yang tidak diniatkan kurban. Biasanya kalau musim kampanye tuh ya, tahun depan tuh ramai tuh, nanti tahun depan tuh sumbangan sapi banyak dari partai ini, dari partai itu kan. Nah, biasanya cuma nyumbang sapi. Apa nih Pak, kurban? Ah, sudahlah, potong aja, bukan sapi kurban. Maka sebaiknya sapi yang tidak diniatkan kurban ini itu yang diberikan kepada non muslim. Tapi kalau nggak ada lagi, maka ambillah pendapat yang ringan saja. Dan saya lebih cenderung silakan memberikan kepada orang non muslim sebagai bentuk muamalah yang baik di antara kita. Tapi ingat, hanya kurban sunnah, bukan kurban wajib. Kalau kurban wajib itu jelas sepakat tidak boleh. Nah, jadi kembali ya, dibagi 3, dimakan bagi yang berkorban dan keluarganya, sepertiga kedua disedekahkan, sepertiga yang ketiga dihadiahkan. Jadi nanti panitia bilang sama anak muda, nak sini, iya Pak Haji, ini tolong antarkan daging korban itu ke rumahnya bapak yang sebelah sana. Yang mana itu? Itu yang pagar rumahnya gede itu. Bilang ini sedekah dari panitia kurban di masjid. Sedekah Pak Haji? Iya sedekah, bukan hadiah. Enggak, sedekah aja. Oh iya, datang nih, tok, pagarnya tinggi. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Panitia Pak Haji, panitia kurban. Oh ya, ada Pak, ini dari panitia daging kurban untuk Pak Haji. Katanya ini sedekah untuk Pak Haji. Ini kalau yang punya rumah paham dia tersinggung. Kenapa sedekah? Hadiah lah. Oh enggak, kata panitia ini sedekah, bukan hadiah. Kenapa? Karena Pak Haji seumur-umur nggak pernah berkurban. Tinggal di sini nggak pernah berkurban, jadi dianggap orang miskin aja. Ya lah, kuliah seperti itu ya. Cukup ya? Ya cukup dulu. Insyaallah kita sambung lagi setelah Idul Adha insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.